Kamis sore DPR mengesahkan Perpu MK menjadi undang-undang. Perpu tersebut memuat kriteria hakim konstitusi yang melarang calon aktif dari partai serta mekanisme pemilihan hakim MK. Kamis sore DPR memutuskan menerima Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi di ruang rapat paripurna Senayan, Jakarta. Keputusan diraih melalui hasil voting setelah Komisi 3 tidak mencapai kesepakatan. Sebelumnya dari 9 fraksi, 4 diantaranya sepakat dengan Perpu tersebut, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB. Sementara 4 fraksi menolak, yaitu PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura. Dan 1 fraksi, yaitu P3, tidak bersikap. Mereka yang menolak menilai penetapan Perpu sebagai undang-undang dapat menimbulkan sejumlah masalah. Saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk menerima Perpu nomor 1 tahun 2013 ini. Itu satu karena saya kira Presiden juga dengan penuh pertimbangan yang betul-betul matang, jangan Perpu ini diobral, katakanlah seperti itu ya. Perpu tersebut memuat kriteria hakim konstitusi yang melarang calon aktif dari partai serta mekanisme pemilihan hakim MK. Namun pendapat yang berbeda disampaikan oleh fraksi Demokrat. Demokrat menilai Perpu yang ditandatangani oleh Presiden dapat mengembalikan wibawa MK. Terjadi krisis besar kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi ya. Dan kita sebagai anggota Dewan juga harus introspeksi ketika publik juga mempertanyakan dan ikut juga meragukan, mempersalahkan bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh DPR. Oleh karena Perpu ini kan banyak hal-hal yang baik dalam rangka perbaikan Mahkamah Konstitusi ke depan. Perpu MK ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 17 Oktober lalu. Perpu dikeluarkan tak lama setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar ditahan KPK. Lewat Perpu, diharapkan citra MK dapat kembali pulih. Amelinda Widya, Aulia Wahab melaporkan untuk NET. Perpanjangan masa kerja Tim Was Senturi menimbulkan perdebatan. Sebagian anggota Dewan merasa keberadaan Tim Was menjadi pemborosan. Wacana perpanjangan masa kerja tim pengawas Bank Senturi menuai tanggapan pro kontra anggota Dewan. Sebagian mendesak supaya waktu kerja Tim Was ditambah karena kasus korupsi Bank Senturi mulai menemukan titik terang. Alasan perpanjangan karena di satu pihak ada hal yang menjanjikan untuk bisa segera diselesaikan, di lain pihak penegakan hukum. Proses penegakan hukum kan dengan ditetapkannya Budi Mulya sebagai tersangka, bahkan sudah ditahan dan seterusnya, ini kan menjanjikan. Partai Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah menolak perpanjangan masa kerja Tim Was Senturi. Apalagi keberadaan Tim Was ini kerap dipolitisasi. Sekarang itu Tim Was sudah cukup lah. Ini menggunakan uang rakyat ya untuk hasil yang pemborosan juga jadinya. Kita kembalikan saja pada komisi-komisi yang memang berkompeten di dalam kaitan dengan persoalan Senturi. Saat ini kasus korupsi Senturi tengah ditangani oleh KPK. Komisi Anti Rasuah sudah menetapkan 2 orang tersangka, Budi Mulya dan Siti Fajriah. KPK juga sudah memeriksa Wakil Presiden Budiono yang ketika dana talangan dikucurkan menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Amelinda Widya, Aulia Wahab melaporkan untuk NET.